Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnia Syawadani dengan NIM 67062230087 bersama rekan saya Muhammad Akil Rashid Permana dengan NIM 67062230023. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan laporan magang kami di PT Sano Indonesia. Laporan ini berfokus pada pengalaman, pembelajaran, dan pencapaian kami selama masa magang. Agenda presentasi kami meliputi pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan, dan manfaat, kajian pustaka sebagai landasan teori, metode pelaksanaan selama masa magang, hasil yang dicapai dari kegiatan magang, penutup yang merangkum pengalaman kami, dan refleksi diri atas proses magang yang telah dijalani. Kita mulai dari pendahuluan. Pada bagian ini, kita akan membahas latar belakang, tujuan, dan manfaat magang. Latar belakang magang ini adalah pentingnya mengaplikasikan teori teknologi informasi ke dalam dunia kerja untuk mempersiapkan diri menjadi profesional yang kompeten serta meningkatkan daya saing di pasar kerja. Tujuannya adalah untuk memahami penerapan teori dalam dunia kerja, mengasah kemampuan pemecahan masalah, memperluas jaringan profesional, dan melatih keterampilan lunak serta keterampilan keras. Manfaatnya bagi universitas meningkatkan kualitas lulusan dan mempererat hubungan dengan perusahaan. Dan bagi perusahaan mendapatkan bantuan tenaga kerja serta ide-ide yang inovatif. Sedangkan bagi mahasiswa akan memperoleh pengalaman nyata dan gambaran tentang dunia kerja. Selanjutnya, kita akan masuk ke kajian pustaka. Kajian pustaka ini berfokus pada relevansi dan dasar teori. Pada relevansi, digitalisasi dalam rantai pasok membantu perusahaan mengatasi berbagai kendala, seperti keterlambatan data, kesalahan manusia, dan kebutuhan akan akses informasi secara seketika. Sedangkan untuk dasar teori, manajemen rantai pasok merupakan elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Selanjutnya, pada metode pelaksanaan, saya akan membahas tentang tahapan kegiatan dan pihak yang terlibat pada aktivitas magang kami. Untuk metode pelaksanaan, tahapan kegiatan meliputi yang pertama, ada persiapan dokumen, pendaftaran, dan juga seleksi, pemeriksaan kesehatan, dan yang terakhir ada pelaksanaan kerja sesuai dengan jadwal yang terstruktur. Lalu, pada pihak yang terlibat meliputi LKM atau layanan kerjasama dan magang yang bertugas memfasilitasi program. Ada dosen pembimbing untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan. Selanjutnya ada pembimbing lapangan yang akan memberikan panduan dan tugas kepada para peserta. Sedangkan untuk mahasiswa, mereka akan melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Rashid Permana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi bab ini hingga selesai. Pada bab ini, apa sih hasil yang dicapai dari peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap? Hasil yang dicapai yang pertama adalah peningkatan pengetahuan, memahami operasional manufaktur seperti dari bahan jadi, pengolahan, pengecekan, hingga pengiriman barang. Kedua ada standar industri dan regulasi yang berlaku di perusahaan. Kedua ada peningkatan keterampilan, yaitu dari faktor non-teknis, karena di PT Sano kami bekerja sebagai sebuah tim, kami jadi lebih aktif bersosialisasi, saling bertukar pendapat, dan bertukar pikiran. Yang kedua ada faktor teknis, yaitu kami jadi sering menganalisis produk magang yang akan dibuat di perusahaan, sehingga kami mencari solusi untuk mengatasi masalahnya. Dan ketiga yaitu peningkatan sikap, karena kami berada di lingkungan kerja yang profesional, kami juga beradaptasi dengan gaya kerja di Sano ya, yang selalu berkolaborasi dengan rekan kerja untuk memecahkan masalah secara berkelompok. Sekarang kita sudah berada di bab penutup, jadi kesimpulannya yaitu kegiatan ini memberikan pengalaman dalam dunia kerja dan memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan praktik yang telah didapatkan selama berkuliah dalam konteks dunia kerja, sehingga meningkatkan kemampuan teknis dan non-teknis, meningkatkan kemampuan sosial, dan meningkatkan keprofesionalisme di lingkungan kerja. Selain itu, kegiatan magang ini juga memberikan sebuah gambaran bagaimana proses bisnis dan alur kerja di perusahaan. Jadi saran saya untuk universitas sebaiknya dibuatkan sebuah platform yang berfokus untuk memonitoring dan mempermudah mahasiswa mencari tempat magang yang sesuai dengan bidangnya sehingga program ini dapat merata ke seluruh mahasiswa. Saran untuk perusahaan mempersiapkan timeline yang jelas selama magang agar tidak mengganggu jalannya magang. Dan yang ketiga yaitu saran untuk mahasiswa mempersiapkan diri dan sadar bahwa magang adalah gambaran kerja secara nyata, tidak terpaku dengan teori, tapi harus juga kuat teknisnya. Bagaimana memecahkan masalah, bab refleksi diri, yaitu pelajaran berharga yang kami dapatkan dari kegiatan ini, yaitu
Pentingnya keseimbangan antara kemampuan teknis dan kesehatan fisik dalam dunia kerja modern, karena kita dituntut untuk selalu sehat dalam bekerja. Dua, tantangan beradaptasi dengan budaya kerja yang lebih ketat dan tenggat waktu yang lebih singkat ya. Yang ketiga itu solusinya lebih memahami lagi budaya kerja baru dan mengelola waktu secara efektif. Dan keempat, langkah selanjutnya kami meningkatkan kompetensi teknis, teoritis, dan eh, kemampuan penting lainnya supaya dapat berkontribusi dan dapat bersaing di dunia kerja nanti. Yang terakhir adalah dokumentasi. Di sebelah kiri adalah hari pertama kami di PT Sano, dan di sebelah kanan adalah meeting pertama kali kami yang dihadiri oleh Presidir PT Sano, dan kami di situ diberikan gambaran apa saja yang akan kami kerjakan. Jadi begitulah gambaran magang kami di PT Sano. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.